Masjid Agung yang berdiri kokoh di jantung kota Demak ini telah membuka tabir sejarah panjang Kesultanan Demak. Masjid Agung Demak syarat akan filosofi Jawa yang tertuang dalam prasasti dan ukiran pada tubuh masjid. Soko yang di dalam. Iya. Di dalam itu soko itu kan dipotong. Dalam Babat Demak, masjid yang didirikan oleh Raden Fatah dan Wali Songo ini merupakan masjid dari pesantren Gelagahwangi. Ini pintu bledek. Ini disebut dengan istilah punti bledek. Pintu bledek Ya, bledek. Petir. Bledek itu kan petir. Nah, ini mengandung suatu makna filosofis, Pak. Makna filosofisnya. Tahun berdirinya masjid tertuang pada pintu utama masjid, yaitu pintu bledek atau pintu petir, yang merupakan prasasti Condro Sengkolo, berbunyi Nogo Mulat Salirowani. Kalimat ini diartikan sebagai tarikh tahun peletakan batu pertama Masjid Demak pada tahun 1388 Saka, atau sekitar 1466 Masehi. Ragam hias atau pola hias lawang bledek atau pintu petir itu sebenarnya tidak terkait dengan petirnya, tapi terkait dengan cerita tentang Ki Ageng Selo yang dia dikenal dengan kesaktiannya bisa menangkap petir. Pintu bledek ini bahwa ini melambangkan satu pemahaman atau pengertian bahwa Masjid Demak itu dibangun dalam waktu yang sekejap, sekilat petir itu. Jadi ini yang makna yang terkandung dalam pengertian pintu bledek itu. Soko guru yang terkenal itu yang mana, Pak? Oh, ini Sunan Kalijogo ini. Ini 4 ini semuanya soko guru. Iya. Yang penyangga utama masjid ini. Menurut cerita tutur masyarakat Jawa, pembangunan Masjid Agung Demak tidak lepas dari keberadaan Wali Songo. Empat soko guru, penopang utama arsitektur masjid, merupakan sumbangan dari Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijogo, menjadi bukti peran aktif para wali dalam pembangunan. Yang ceritanya Soko Tatal itu? Nah ini, Oh, yang yang Sotal yang ini. Ini yang buatan Sunan Kalijogo, yang menjadi tanggung jawabnya Sunan Kalijogo. Ini pada saat 3 soko ini sudah berdiri, dari Sunan Bonang, itu Sunan Gunung Jati, ini Sunan Ngampel. Sumbangan dari para wali Songo. Nah, pada saat ini sudah 3 tiang ini sudah didirikan, siap. Yang satu ini menurut riwayat itu beliaunya Sunan Kalijogo itu kan tertidur karena kelelahan. Lupa kalau punya tanggung jawab. Membuat soko. Setelah soko ini didirikan ternyata kurang dari 21 meter, kurang 7 meter, kurang 6 sampai 7 meter lebih. Itu sehingga tidak bisa tidak seimbang dengan 3 soko yang lain. Tidak setinggi yang lain. Tidak setinggi yang lain, akhirnya disambung dengan tatal. Jadi tatal. Kapilarisasi air garam di tanah Demak membuat struktur bangunan Masjid Demak yang terbuat dari kayu menjadi lapuk dan harus dipugar. Dari beberapa sumber bahwa Masjid Agung Demak itu sudah beberapa kali dilakukan renovasi, dan dari hasil penelitian arkeologi diketahui bahwa dahulu Masjid Demak itu ukurannya tidak sebesar yang sekarang, tapi agak lebih kecil. Dari fondasi yang kita temukan dengan ompak-ompaknya juga, dengan soko-soko yang ada, baik itu soko guru maupun soko rowonya yang di sekitar soko guru. Kemudian tidak menggunakan dinding tembok, tapi dari kayu. Jadi semuanya bangunan kayu, dan lantainya pun diperkirakan dulu juga dari kayu. Ini namanya Dampar Kencono. Dampar Kencono ini termasuk hadiah dari ayahanda Raden Patah yang bernama Prabu Bowijoyo atau Kertabumi. Sekarang difungsikan untuk mimbar khotbah
Kalau yang ini Pak, seperti lambang Majapahit juga itu apa Ini, hadiah juga ini. Pak? Ya. Nah, itu namanya Suryo Mojopahit. Itu adalah lambang kerajaan Majapahit. Nah, ini menandakan bahwa Demak, Masjid Agung Demak ini ada ketersambungan atau keterkaitan dengan Majapahit. Pada masa Raden Fatah, Masjid Agung Demak telah mengalami 3 kali peralihan dari Masjid Pesantren Gelagahwangi menjadi Masjid Kadipaten dan berakhir menjadi Masjid Kesultanan Demak. Masjid Kesultanan atau Masjid Suronatan purna dipugar pada tahun 1401 Saka atau sekitar 1479 Masehi. Ditandai melalui prasasti Condro Sengkolo berupa gambar kura-kura yang berada di mihrab masjid. Prasasti yang bertuliskan Saliro Sunyi Kiblating Gusti ini dahulu terbuat dari kayu yang kini diduplikasi dengan semen dan keramik. Kalau yang ini Pak, kayak yang ini namanya Maksuro. bangunan kecil. Selain peninggalan masa Kesultanan Demak, di dalam Masjid Agung pun kini tersimpan maksurah yang bertarikh tahun 1866 Masehi, tempat para penguasa Demak menunaikan sholat. Untuk menjaga struktur bangunan masjid, sedikitnya telah dilakukan 4 kali renovasi pada badan Masjid Agung. 2 komponen utama masjid, Sokoguru dan pintu bledek yang kini ada di Masjid Agung Demak adalah replika dari hasil renovasi tahun 1982. Sisa renovasi masjid kini tersimpan di Museum Masjid Agung Demak beserta Al-Quran tulis tangan peninggalan Sunan Bonang dari abad ke-15 Masehi. Menurut Babat Demak, Masjid Agung Demak menjadi jantung penyebaran Islam dan penanaman akidah Islam bagi masyarakat Demak sekaligus sebagai fondasi awal Kerajaan Demak. Keberadaan Kesultanan Demak memang tidak berumur panjang, hanya melalui 3 periode pemerintahan hingga berakhirnya Kesultanan pada tahun 1568 Masehi. Kini, kejayaan Kesultanan Demak terekam dalam komplek Masjid Agung Demak. Makam dan ornamen masjid peninggalan Kesultanan menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam tertua di Tanah Jawa.